Pengembangan user interface umum. Tujuan dari chapter ini adalah membangun layer yang tepat dalam menulis kode dari UI agar berbagai UI dikelompokkan ke dalam komponen reusable yang sama dan fitur spesifik device dikelompokkan dalam komponen software yang sama. Pengembangan user interface. Dalam chapter ini, kami akan menjelaskan taksonomi dari UI agar dapat membangun UI umum yang bisa dispesialisasi untuk berbagai macam device dengan berbagai saluran UI. Faktor manusia. Manusia memengaruhi pengembangan mobile application. Contohnya bagaimana sebuah kontrol didesain, lingkungan fisik di mana interaksi berlangsung, serta layar dan kualitas dari layar. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan lainnya untuk aplikasi mobile. Berikut aspek penting lainnya yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mendesain aplikasi mobile. Membangun user interface umum. Alasan dari membangun UI yang umum untuk sistem mobile adalah banyaknya jenis device dan interface yang aplikasi mungkin butuhkan. Gagasannya adalah melayer berbagai part berbeda dari UI, membangun UI umum, lalu menspesialisasikannya ke device tertentu atau tipe UI tertentu. Nah, berikut adalah aplikasi yang diuntungkan dari UI yang berlayer. Selanjutnya merangkum dan mengkhususkan user interface umum. Tujuan kita adalah membangun UI umum dari sebuah aplikasi dan menspesialisasikannya. Nah, berikut merupakan faktor yang penting diperhatikan dalam mendesain sistem. Nah, untuk membuat keputusan dalam mendesain, kita harus memahami UI untuk mobile terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus jauh melihat ke belakang dan mengetahui komponen apa saja yang membangun sebuah UI. Elemen of the user interface atau elemen-elemen dari user interface. Yang pertama di sini elemen-elemen user interface adalah channels atau saluran. Channels adalah media di mana pengirim dan penerima pesan berkomunikasi. Nah, dengan ini user interface dapat menggunakan beberapa media yang diantaranya adalah voice atau suara, video, text, textile, motion, dan pointing. Berikutnya adalah saluran input dan output. Saluran input sendiri merupakan saluran yang menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk mengirim pesan ke sistem. Contohnya seperti keyboard, dan mouse. Kemudian saluran output untuk menyediakan mekanisme bagi sistem untuk mengirim pesan ke pengguna. Contohnya seperti layar monitor, scan, dan printer. Kemudian yang berikut adalah channel types atau tipe channel. Nah, berikut ini adalah contoh perangkat yang mendukung dalam menggunakan mobile system saat ini, yaitu keyboard dan monitor, touchscreen, stylus, telepon, device motion, data globe, print paper, and other materials. Kemudian tipe-tipe interaksi antara lain ada control message, prompt, dan response. Nah, pengertian interaksi di sini adalah komunikasi antara user dan sistem yang terdiri dari pesan yang dikirim, pesan yang diteruskan bolak-balik antara pengguna dengan sistem. Kegunaan dari control message ini untuk mengirim pesan yang terjadi kesalahan atau pesan error. Sedangkan prompt adalah sebutan bagi tanda kesiapan sistem operasi untuk menerima perintah dari pengguna. Sedangkan response terdiri dari dua, yaitu respon dari pengguna dan respon dari sistem. Berikutnya adalah interaction types atau tipe interaksi, yaitu ada commands dan menu. Commands di sini bertugas untuk menuliskan perintah yang sudah ditentukan oleh program, sedangkan menu adalah memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar menu yang nantinya isinya berupa perintah kepada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Nama perintah yang dijalankan ini harus sesuai dengan nama pilihan menu. Saya di sini akan melanjutkan dari materi konteks. Di dalam konteks juga terdapat konteks intrinsik dan intrinsik, taksonomi konteks dengan jabatan struktural, taksonomi konteks dengan posisi temporal. Komponen antarmuka pengguna.
Komponen antarmuka pengguna generik memiliki aturan-aturan sederhana. Terdapat 4 aturan sederhana. Spesialisasi komponen generik. Sebagian besar pengembang yang telah bekerja dengan aplikasi seluler berpikir untuk mengkhususkan diri komponen generik dalam hal menggunakan XML style sheet atau XSL. Mengelola komponen antarmuka pengguna. Manajemen antarmuka pengguna konvensional. Ada 3 jenis datar UMS, yaitu State Match UMS, Grammar UMS, UMS berbasis peristiwa. Mengelola komponen generik. Ada terdapat 4 karakteristik dalam mengelola komponen generik. Yang pertama, mereka harus memungkinkan pengembang untuk menentukan beberapa kepentingan untuk berbagai interaksi yang diekspos oleh setiap komponen antarmuka pengguna generik. Mereka harus mengizinkan komponen untuk memanfaatkan informasi konteks yang dibagikan di antara berbagai komponen. Yang ketiga, mereka harus dapat mengkhususkan komponen generik untuk jenis antarmuka pengguna diperlukan tanpa komponen tambahan yang diperlukan. Yang keempat, mereka perlu mendukung sinkronisasi interaksi melalui beberapa saluran. Menggunakan UML untuk pemodelan penggunaan generik komponen antarmuka. Pemodelan domain antarmuka pengguna generik. Yang pertama itu pada gambar 5.13 mewakili jenis yang perlu dapat ditangani oleh UMS untuk merender antarmuka pengguna. Pada 5.14 menunjukkan bagaimana kita dapat memodelkan siklus hidup komponen alamat. Dan pada gambar 5.15 menunjukkan formulir asal pinjaman dapat dimodelkan dengan alamat, informasi pengguna, subformulir pinjaman. XFROM adalah standar yang dirancang untuk menawarkan solusi berorientasi web yang membuat antarmuka pengguna generik. Apakah itu XFROM? Keberhasilan HTTP sebagian besar dapat dikaitkan dengan kesederhanaannya yang elegan, satu permintaan yang dimulai oleh klien ke server yang secara sinkron direspon oleh server dengan satu respon. Elemen selanjutnya adalah form atau formulir adalah media komunikasi yang populer tidak hanya dalam komputasi namun dalam semua aspek komunikasi. Bila Anda mengajukan pekerjaan, Anda biasanya harus mengisi formulir, atau saat melamar visa untuk melakukan perjalanan ke negara yang berbeda, Anda harus mengisi formulir. Bentuknya ada bermacam-macam. Nah, formulir ini mungkin adalah metode yang paling populer untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Dan inilah konsep yang telah meningkatkan untuk membentuk formulir user interface. Nah, meskipun metafora bentuknya sangat dikaitkan dengan bentuk visual, namun ada bentuk dalam bentuk aural pun mungkin juga. Formulir hanya terdiri dari sekelompok petunjuk dengan tanggapan yang diperlukan atau opsional. Nah, di dalam pembuatan form pada aplikasi seluler terdapat beberapa panduan. Kemudian, natural language atau bahasa alami adalah istilah yang paling sering digunakan dalam desain dialog voice user interface. Namun, ini berlaku sama di semua jenis saluran dan mode antarmuka pengguna untuk membuat sistem. Nah, untuk penjelasannya, interaksi berbasis bahasa alami atau neural language berarti Anda memberitahu komputer apa yang Anda ingin untuk dilakukan seolah-olah Anda memberitahu yang hidup. Nah, yang berikutnya mix inisiatif atau inisiatif campuran. Seperti dalam kasus bahasa alami adalah terminologi yang biasanya digunakan dalam desain user interface, voice user interface.
Namun itu juga berlaku untuk berbagai antarmuka menetapkan interface komunikasi antara manusia dan komputer, dan karena itu interaksi antarmuka pengguna untuk menjadi cara yang paling ramah terhadap manusia. Sedangkan untuk inisiatif campuran sendiri bisa disebut sebagai inisiatif penggabungan gitu. Inisiatif campuran adalah penggabungan atau mungkin kompromi, mungkin juga disebut kompromi antara dua model yang berbeda. Kemudian representing interaction with UML. Pada elemen ini kita akan menggunakan UML untuk mengkomunikasikan desain dan fungsionalitas antarmuka pengguna. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem dapat dimodelkan dalam UML. Dalam bab 4 telah ditinjau dasar-dasar UML. Nah, untuk itu pada bab ini kita perlu memasukkan dasar-dasar yang ada pada bab 4 untuk bekerja. Kemudian using sequence diagram to model interaction. Nah, pada elemen ini hal yang paling penting untuk diingat dalam menggunakan diagram urutan untuk mewakili dialog user interface adalah menjaga pesan dan rangsangan untuk bentuk yang paling rinci sehingga mereka sesuai dengan unsur-unsur atau dialog. Representing interaction with UML. Pada elemen ini kita akan menggunakan UML untuk mengkomunikasikan desain dan fungsionalitas antarmuka pengguna. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem dapat dimodelkan dalam UML. Dalam bab 4 telah ditinjau dasar-dasar UML. Nah, untuk itu pada bab ini kita perlu memasukkan dasar-dasar yang ada pada bab 4 untuk bekerja. Kemudian using sequence diagram to model interaction. Nah, pada elemen ini hal yang paling penting untuk diingat dalam menggunakan diagram urutan untuk mewakili dialog user interface adalah menjaga pesan dan rangsangan untuk bentuk yang paling rinci sehingga mereka sesuai dengan unsur-unsur atau dialog. Apa itu XFOAM? XFOAM merupakan bagian dari HTTP dan web, di mana ketika klien mengirim informasi ke web atau HTML, maka akan dikumpulkan di XFOAM dan dikirim menggunakan GET atau SET. XFOAM dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, XFOAM User Interface merupakan kumpulan elemen-elemen interface untuk visual user interface. Yang kedua, XFOAM Model yang diartikan sebagai sebuah form tanpa visual atau dengan kata lain hanya merupakan sebuah rancangan. XFOAM Processing Model berfungsi untuk mengumpulkan semua bagian XFOAM untuk membentuk suatu interface yang dapat dipahami oleh user. Yang berikut XFOAM Submit Protocol yang berfungsi untuk mengirimkan data dari klien ke server. Untuk lebih memahami, mari kita lihat lebih lanjut mengenai XFOAM Processing Model. Data yang dikirim oleh sistem atau klien akan dianalisis, kemudian akan ada interaksi di dalam kontainer klien. Jika berhasil dan disetujui, maka data akan dikirim dan diproses. Sedangkan jika tidak, maka akan terjadi proses interaksi kembali. XFOAM User Interface akan menguraikan unsur-unsur interaksi yang dijadikan sebuah kontrol. Dalam kontrol, user interface harus memiliki salah satu atribut opsional, yaitu
XML, class, nav index, dan akses key. Terdapat juga beberapa atribut umum yaitu caption, hint, alert, dan extension. Yang berikut bagian-bagian dari user interface form control. Yang pertama input, yang kedua select one. Dalam select one dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu item set, dan choice. Choice terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu selection, select UI, dan ref. Yang berikut ada output, range, dan button. Range dibagi lagi menjadi 3 yaitu slide server validation, client side validation, validation to the control grammar. Yang berikut text area, upload, select money, dan submit. Yang berikut hidden form control. Hidden form control digunakan untuk mempertahankan status tanpa harus mempertahankan status sisi server atau dengan mempertahankan nilai yang tidak boleh dilihat oleh pengguna. Kontrol bentuk tersembunyi. Xform memperlakukan kontrol atau field tersembunyi seperti yang dikenal dalam dunia pengembangan HTML dengan sangat elegan. Yang berikut adalah peristiwa dalam Xform. Model peristiwa Xform dibangun berdasarkan model peristiwa XML standar W3C lain. Yang berikut adalah peristiwa interaksi navigasi. Seperti dalam kasus kontrol formulir, W3C Form telah melakukan yang terbaik untuk menjaga kejadian tetap umum dan tanpa biasa terhadap jenis user interface tertentu. Namun, hal ini terbukti menantang karena model peristiwa di luar sistem berbasis GUI belum memiliki waktu-waktu yang bertahun-tahun untuk matang. Yang berikut adalah elemen UI Composite Xform. Elemen Composite User Interface ada karena pengelompokan elemen atom dapat memiliki perilakunya sendiri, atribut tambahan, dan hubungan konseptual dengan komponen komposit dan atom lain dari user interface. Yang berikut memproses model peristiwa dan peristiwa instan. Misalnya, halaman yang mungkin meminta beberapa informasi dari sistem yang disimpan tergantung pada kecenderungan untuk mengizinkan orang lain melihat informasi yang disimpan dalam sistem, dan tergantung pada halaman itu sendiri dan siapa pemilik halaman itu. Yang berikut adalah membuat semuanya bekerja. Sampai saat ini UIMS yang disebutkan di sini hanya sedikit. Apache Cocoon adalah salah satu yang mengimplementasikan fungsi tersebut menggunakan model web terpusat. Tidak ada UIMS yang dirilis yang mengimplementasikan fungsi seperti itu secara terdistribusi.